Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada, biarlah kita dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita, karena Tuhan tetap menemani kita dimanapun kita berada saat ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16, berkata demikian: beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengenal orang-orang yang disebut dengan motivator, biasanya para motivator akan menasihati orang-orang lain yang ada di sekitar mereka melalui seminar-seminar, ataupun melalui perkuliahan, ataupun secara pribadi, supaya pikiran, perasaan, dan tindakannya baik, positif, dan juga benar. Sayangnya, ada motivator yang hidupnya bertolak belakang dengan apa yang mereka ucapkan, dengan apa yang mereka ajarkan, dengan apa yang mereka paparkan melalui kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa motivator yang ingin membangun citra diri mereka sebagai orang-orang yang berpikir positif dan juga sukses. Ia hanya mencari sanjungan dan tidak sedikit ada yang mencari uang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan para inspirator. Kalau tadi para motivator memberikan nasihat supaya hidup orang menjadi benar, belum tentu dan belum terjamini hidupnya benar. Sedangkan para inspirator akan menginspirasi orang lain melalui teladan hidupnya. Dan mereka juga memberikan teladan melalui perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Bisa sekali waktu mereka berbuat salah dan juga gagal, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Namun saat ia melakukan kesalahan, ia akan jujur terhadap dirinya sendiri dan juga jujur terhadap orang lain. Dan dia mengakui apa yang jadi kesalahannya dan apa yang menjadi kebodohannya. Ia justru akan menginspirasi banyak orang tentang arti hidup yang otentik. Dan inspirator membangun integritas hidup bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan-perbuatan nyata yang mereka lakukan dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang Rasul Paulus tidak ingin hanya sekedar menjadi motivator saja. Ia tidak ingin memberitakan Injil hanya supaya orang lain percaya, sedangkan dirinya sendiri ditolak Tuhan karena dia tidak melakukan kebenaran yang dia beritakan. Dia tidak mengimani dan tidak menghidupi ajaran yang dia ajarkan. Ia jujur dengan perkataannya, dan ia juga jujur dengan perbuatannya. Serta Paulus tidak membangun citra diri positif demi menuai pujian dari orang lain. Oleh sebab itu,
Paulus meminta jemaat untuk meneladani dirinya sebagaimana Paulus juga meneladani Kristus dalam kehidupannya. Paulus juga menasihati Timotius. Timotius merupakan anak bimbingannya. Ia menasihati agar menjadi teladan dalam kehidupannya, bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian hidup. Bagaimana dengan saudara dan saya? Tidak hanya sekedar memotivasi, tidak hanya sekedar menasehati, tidak hanya sekedar mengotbahi, tetapi bagaimana dengan perkataan dan perbuatan kita? Biarlah kita menginspirasi orang lain dan boleh memberikan kekuatan melalui kesaksian hidup kita bagi orang lain, supaya orang lain juga bisa meneladani apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.